Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membahas beberapa kebijakan Bani Umayyah I di Damaskus. Yaitu yang pertama, satu, membutuhkan ahli syair atau lalu tukang kisah dan ahli pidato untuk bercerita menghibur para khalifah-khalifah dan pembesar istana karena pemerintahannya dibina atas dasar kekerasan. Lalu yang kedua, Bani Umayyah itu berjiwa Arab murni yang belum terlalu berkenalan dengan filsafat dan tidak terlalu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Mereka itu paling senang dengan syair-syair yang indah dan khutbah-khutbah balighah atau bisa disebut dengan berbahasa indah. Lalu pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan menetapkan prestasinya, beberapa khalifah menetapkan kebijakan monumental pada masa pemerintahannya. Yaitu yang pertama, pada masa Marwan bin Hakam, mata uang ditetapkan sebagai alat resmi pemerintah untuk berbarter atau alat tukar. Sejarah mata uang ini pertama kali diciptakan di dunia lalu dijadikan alat tukar. Lalu yang kedua, pada masa Abdul Malik bin Marwan, itu semua pemberontak, maka keadaan pemerintahannya menjadi kondusif dan perkembangan peradabannya menjadi lancar. Lalu yang ketiga, pada masa Walid bin Abdul Malik, kebijakannya yaitu mengirim pasukan Islam sebanyak 12.000 pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang dikirimkan ke Eropa atau Andalusia yang terjadi pada tahun 711 Masehi. Lalu yang keempat, yang terakhir ini, pada masa Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah, Umar mengeluarkan perintah kepada gubernur Madinah supaya cepat-cepat memerintahkan masyarakat Islam yang ada di Madinah, Hijaz dan sekitarnya untuk menghimpun, menyeleksi dan menyempurnakan hadis. Selanjutnya, ahli sejarah menyimpulkan perkembangan gerakan ilmu, pengetahuan, dan budaya pada masa Bani Umayyah I, yaitu memfokuskan 3 gerakan besar, di antaranya yaitu pertama, gerakan ilmu agama. Gerakan ini karena didorong oleh semangat agama pada saat itu. Yang kedua ada gerakan filsafat. Gerakan ini terpaksa digunakan untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Yang terakhir ada gerakan sejarah. Gerakan ini karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat-riwayat. Lalu ada pun peradaban-peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I, yaitu pengembangan budaya, filsafat, dan ilmu pada masa Bani Umayyah I, yang difokuskan terhadap beberapa bidang, diantaranya yaitu ilmu pengetahuan, lalu ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu nahwu, tarikh dan geografi, dan seni bahasa. Lalu Bani Umayyah juga membentuk dan menyempurnakan departemen-departemen pemerintahan, yaitu yang pertama Diwan Qadil Qudah. Diwan Qadil Qudah ini tugas dan fungsinya mirip dengan departemen kehakiman yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Yang kedua ada Qudah al-Qoli, yaitu hakim provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi. Yang ketiga ada Qudah al-Amsar, yaitu hakim kota yang mengetuai pengadilan negeri al-Hisbah. Yang terakhir, yang keempat yaitu al-Sultah al-Qadaiyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibu kota negara yang dipimpin oleh Al-Mudda'il Umumi atau Jaksa Agung, dan tiap-tiap kota oleh Naib Umumi atau Jaksa.